Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Baik. Kembali lagi di diskusi kali ini di tugas sejarah Indonesia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yang sebelumnya pernah disampaikan tentang bagaimana Orde Baru itu ada. Nah, di sini kami akan menjelaskan lebih detail bagaimana masuknya Orde Baru, terjadinya Orde Baru di Indonesia. Sebelum kami memulai, izinkan saya perkenalkan diri. Pertama, saya Gina Gembira sebagai moderator, dan selanjutnya ada Saudara Rizwan sebagai pemateri 1, dan selanjutnya ada Saudari Najwa sebagai pemateri 2, dan selanjutnya ada Saudari Asri sebagai pemateri 3, dan sebelah Najwa ada Saudari Ainaya Nurdianti sebagai penulis, dan di sebelahnya ada Syifaul Husna sebagai penulis 2, dan ada selanjutnya ada Marcella bersama Desti Aulia sebagai menjawab pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh audiens. Masuk pada acara ini, yaitu presentasi materi tentang perkembangan politik pada masa Orde Baru. Pada pemateri 1, saya persilakan. Sebentar, izin menyangga pada moderator. Seharusnya moderator itu berbicara kepada kami sebagai pendengar, bukan terfokus pada kamera. Ya, dari saya lihat semua. Lanjut. Ya, terima kasih masukannya. Dipakai yang sama. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Langsung saja ke materi yang pertama. Pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Nah, seperti yang kita ketahui, 32 tahun bukanlah waktu yang singkat. Selama pemerintahan Soeharto, banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi. Banyak juga kebijakan-kebijakan yang berlaku. Salah satunya kebijakan politik. Nah, kebijakan politik dalam masa Orde Baru ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kebijakan politik dalam negeri, dan yang kedua kebijakan politik luar negeri. Berikut saya akan membacakan secara singkat beberapa kebijakan yang berlaku dalam dunia politik. Untuk bagian A yaitu kebijakan politik dalam negeri. Nomor 1, penataan stabilitas politik, pembubaran PKI dan organisasi masanya. Nomor 2, penyederhanaan partai politik. Nomor 3, pemilihan umum masa Orde Baru, dan nomor 4, dewi fungsi ABRI. Untuk bagian B, kebijakan politik luar negeri. Untuk nomor 1, Indonesia menjadi anggota PBB kembali. Nomor 2, memperkuat kerjasama regional serta internasional. Dan yang terakhir, konflik Indonesia-Malaysia berakhir pada 11 Agustus 1966. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti akan diperjelas oleh rekan saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya penyampaian materi 2 yang akan disampaikan oleh Saudari Najwa. Padanya saya persilakan. Terima kasih. Kebijakan politik dalam negeri. Nah, pemerintahan Orde Baru resmi dimulai sejak dikeluarkannya surat perintah 11 Maret atau bisa disebut Supersmart. Nah, setelah menerima Supersmart atau mandat dari MPR dan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua, Presiden Soeharto melaksanakan dan menerapkan kebijakan-kebijakan politik. Nah, ada kebijakan dalam negeri dan ada juga kebijakan luar negeri. Apa saja kebijakan-kebijakan politik dalam negeri? Nah, yang pertama ada penataan stabilitas politik, pembubaran PKI dan organisasi masanya.
G30 SPKI, maka PKI tidak diperbolehkan lagi dibubarkan. Nah, pemerintah juga menetapkan 15 menteri yang dianggap terlibat dalam gerakan 30 SPKI. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan oleh Soeharto yaitu membubarkan PKI beserta organisasi masanya. Lalu yang kedua, ada penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan atau penggabungan secara institusi dilaksanakan pada pemilu tahun 1977 sehingga saat itu hanya terlibat 3 kekuatan partai politik. Yang pertama ada Partai Persatuan Pembangunan atau P3, ada Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan Golongan Karya atau Golkar. Tujuan visi ini dilaksanakan untuk menciptakan stabilitas nasional. Jadi Soeharto berpandangan bahwa semakin banyak partai yang ada di Indonesia maka akan semakin banyak pendapat atau paham yang memang seharusnya lebih efektif jika digabungkan. Nah, paham-paham yang sedikit sama tentang keagamaan dan ketuhanan itu digabungkan dalam P3 atau Partai Persatuan Pembangunan, sedangkan paham yang bersifat nasionalisme atau jiwa kecintaan terhadap tanah air itu digabungkan dalam PDI atau Partai Demokrasi Indonesia. Nah, yang terakhir, partai yang memiliki kekuatan baru ada Partai Golongan Karya. Partai Golongan Karya dianggap sebagai wadah orang-orang yang tidak berpolitik dan lebih mengedepankan karya tergantung latar belakang individu tersebut. Lalu yang ketiga ada pemilihan umum masa Orde Baru. Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu atau pemilihan umum sebanyak 6 kali. Pemilu tersebut menggunakan asas bebas, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pada pemilu masa Orde Baru ini sangat didominasi oleh Partai Golkar, sehingga itu memungkinkan Soeharto tetap menjadi presiden selama 6 periode atau selama 32 tahun. Lalu yang terakhir adalah Dwi-fungsi ABRI. Jadi konsep ini berawal dari jalan tengah yang dikemukakan oleh Jenderal A.H. Nasution. Kebijakan ini bertujuan agar stabilitas politik tetap berjalan dengan baik. Tapi pada Dwi-fungsi ABRI ini menjadikan ABRI jika secara organisasi berkuasa atas sipil juga menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan. Misalkan jabatan yang mereka dapatkan itu adalah Perdana Menteri, Gubernur, dan juga Bupati. Nah, ini ada contoh kegiatan ABRI masuk desa atau AMD. Kelihatan tidak? Nah, Itu tuh jadi jadi berbau dengan masyarakat. Peninggalan Dwi-fungsi ABRI pun sampai saat ini masih dapat ditemukan. Terima kasih. Sekian materi besar, kembali ke moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri 2 atas materinya. Selanjutnya pemateri 3 yang akan disampaikan oleh Saudari Astri. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan kebijakan politik pada masa Orde Baru. Dan sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya Najwa tentang kebijakan politik yang di dalam negeri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan politik pada masa Orde Baru, namun untuk di luar negerinya. Nah, yang pertama, pada masa Orde Baru ini, negara Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 1965, pada masa pemerintahan Soekarno, negara Indonesia itu keluar dari PBB. Namun ternyata ada dampak negatif dari keluarnya PBB tersebut, yaitu negara Indonesia mengalami kesulitan dalam tingkat ekonomi dan juga konflik, atau secara dikasarnya negara Indonesia menjadi terkucilkan dalam kehidupan politik dan ekonomi tersebut. Namun pada tahun 1966, negara Indonesia pada masa Orde Baru ini kembali lagi menjadi anggota PBB. Nah, yang
selama 4 tahun dari tahun 1992 sampai 1996. Karena pada waktu Orde Baru ini negara Indonesia menjadi berdamai dengan negara Malaysia dengan ditandai yaitu dengan persetujuan Bangkok. Nah, di sini ada gambar, mungkin tidak terlihat, nanti bisa lewat ya. Di sini tuh ada ini tuh ada tulisan Tun Abdul Rajak dan Adam Malik duduk di kursi yang telah disediakan untuk penandatanganan persetujuan Bangkok 11 Agustus 1966 di sana. Jadi negara Indonesia bisa berdamai dengan negara Malaysia itu dengan adanya persetujuan Bangkok, yang dimana Tun Abdul Rajak ini adalah perwakilan dari negara Malaysia dan Adam Malik adalah perwakilan dari negara Indonesia. Nah, apa saja isinya? Di sini ada 3 poin penting, di mana Indonesia dan Malaysia itu menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. Yang kedua, rakyat Sabah dan Sarawak diberi kesempatan mengenai kedudukan mereka dalam masyarakat dalam Malaysia. Segala permusuhan antara kedua negara itu dihentikan. Baik, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk semua pemaparan materinya. Untuk sisi materi mungkin cukup. Selanjutnya ada sisi pertanyaan. Sebelum bertanya, kita menyediakan 3 pertanyaan. Untuk efektifnya, setiap kelompok harus punya perwakilan 1 pertanyaan. Oke, saya mulai. Silakan yang ingin bertanya cepat tangan. Sudah 3, ini sudah ada perwakilan. Beda kelompok. Sebentar. Kelompok 3. Oh, berarti beda sudah ya. Silakan untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sylvia Sipa dari kelompok 1 ingin bertanya. Kan Soeharto menjabat selama 30 tahun, dikarenakan pada saat pemilu Golkar lebih mendominasi. Apa yang menyebabkan partai Golkar lebih mendominasi pada saat itu? Baik, pertanyaannya kita keep. Sudah tertulis? Selanjutnya pertanyaan selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulika Afdani Nafju. Di sini saya ingin bertanya. Kan tadi di materi yang ketiga yang dibawakan oleh saudari Astrid, negara Indonesia dan Malaysia mengalami konflik selama 4 tahun. Nah, untuk pertanyaannya, mengapa konflik tersebut bisa terjadi? Dan coba kemukakan dampak dari konflik tersebut secara rinci. Sekian dan terima kasih. Silakan untuk menulis. Sudah tertulis? Baik. Tersisa 1 itu pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmia Bajali, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menanyakan mengenai apa prinsip politik luar negeri di Indonesia, dan pada masa Orde Baru itu kan perkembangan ekonominya sangat pesat ya, tapi itu juga disertai dengan maraknya korupsi. Nah, apa yang melatar belakangi pesatnya ekonomi dan terjadinya maraknya korupsi? Mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaan kalian. Kami tampung. Action. Baik, masuk pada sesi menjawab pertanyaan dari audiens yang hadir pada hari ini. Pertanyaan pertama dari saudari Sylvia. Apa yang menyebabkan Partai Golkar lebih mendominasi? Dan pertanyaannya akan dijawab oleh saudari Marcella. Saya persilakan. Baik, akan saya jawab. Golkar selalu mendominasi karena pada masa pemerintahan Soeharto, pemilihan umum dicurangi dengan tekanan untuk memilih Golkar serta ancaman bagi pemilihan partai. Pada audiens, apalagi
jawabannya sudah terpuaskan? Berarti Jawab. dominasi palsu. Ya. Yang dominasi tapi tidak murni dari hasil pemilihan rakyat. Sudah cukup? Ada yang menyanggah? Tidak? Baik. Masuk pertanyaan kedua. Menyanggah. Pertanyaan kedua. Silakan. Izin menyanggah kan tadi disebutkan izin menyanggah misalkan sampai ada satu uji dari kelompok 1. Tadi disebutkan bahwa ada semacam kecurangan dalam politik tersebut. Nah, dalam apa keuntungan yang Itu bukan menyanggah, itu lebih ke pertanyaan baru. Maksud saya mungkin ada pendapat lain atau kalian yang lebih mengetahui, silakan. Apabila jawaban dari sini salah, kalian sanggah. Sok ber. Selanjutnya pertanyaan kedua, mengapa konflik Indonesia bersama Malaysia bisa terjadi dan apa dampaknya? Silahkan jelaskan secara rinci. Pertanyaan tersebut dari saudari Yolita. Silahkan untuk saudari Sipa akan menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawabnya. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia dilatar belakangi pada abad ke-18. Tanah Malaysia memang sudah dikuasai Inggris sampai akhirnya Inggris memberikan kemerdekaan pada Malaysia pada tanggal 8 Februari 1956. Pada tahun 1961 terdapat rencana pembentukan negara Federasi Malaysia. Rencananya Malaysia akan terbentuk dari persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Namun ditentang oleh Presiden Soekarno. Ia berpendapat bahwa Malaysia hanya menjadi boneka Inggris yang dapat mengancam kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, negara Filipina juga menolak, yakni mengklaim atas Sabah karena daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Dampak konfrontasi Indonesia-Malaysia, dampak positifnya meningkatkan solidaritas kelompok, dampak negatifnya perekonomian Indonesia memburuk. Bagaimana? Apakah sudah terjawab? Ya. Masuk pertanyaan ketiga dari saudari Azahra. Apa prinsip politik luar negeri dan apa yang melatar belakangi perkembangan ekonomi dan maraknya korupsi? Silakan pada saudari Desi, silakan menjawab. Baik, saya akan menjawab. Politik luar negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional. Politik luar negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang relatif, aktif, dan antisipatif, tidak serta rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan. Dan faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya, tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Faktor penyebab korupsi juga terjadi karena faktor internal dan eksternal. Yang pertama adalah karena sifat tamak yang dimiliki oleh manusia. Sifat tamak ini tergolong penyebab internal. Umumnya pelaku korupsi, penjabat atau para petinggi yang sudah memiliki banyak kekayaan. Nah, bagaimana saudari Ajara? Saya menjawab. Sebentar, kan tadi katanya yang latar belakang korupsi ya, itu karena kurangnya pasokan mungkin si pemerintah itu sendiri kan, jadi ngambil uang rakyat gitu bisa. Tapi kan di sini pada saat masa Orde Baru itu lagi pesat-pesatnya ekonomi. Kan tadi belum terjawab yang pas pada masa Orde Baru itu emang lagi pesat ekonomi, tapi kok bisa gitu maraknya juga korupsi maksudnya. Mungkin audiens di sini ada yang ingin memberi jawaban juga. Izin menambahkan, mungkin yang tadi Ara bilang kan waktu Orde Baru teh pesat perkembangan teh kan bahasa Radio Orde Baru kan Indonesia teh keluar dari PBB sehingga kerjasama dengan negara lain pun kurang, jadi diuliku sendiri si harta eta teh. Jadi
ke nanti ekonomi nanti menurun besar nanti karena keluar dari PBB secara singkat nama. Jadi berat emang terjadinya krisis sehingga menjadi banyak korupsi. Oh, berarti pada saat pesatnya ekonomi sama korupsi teh enggak barengan gitu. Jadi Indonesia teh kan keluar dulu PBB, terus pas ekonomi naker menurun masuk di PBB kan tadi teh. Seperti yang sudah dijelaskan pada awal masa Orde Baru itu. Kan bekerja sama aja. Jangan cengengis. Juga mungkin karena kurang tegasnya para pemimpin pada masa Orde Baru. Bagaimana? Sudah terjawab pertanyaan tadinya? Baik, untuk sesi tanya jawab sudah terselesaikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari presentasi kami yang akan disampaikan oleh saudari Ainaya Nurdianti. Saya persilakan. Kesimpulan dari kehidupan politik pada masa Orde Baru yaitu pada masa Orde Baru banyak kebijakan-kebijakan dalam politik yang dicetuskan oleh Soekarno. Kebijakan yang telah dikeluarkan yaitu kebijakan politik dalam negeri maupun dalam luar negeri. Namun ada kelemahan dalam menjalankan sistem pemerintah yaitu maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan dampak positif dari kebijakan Orde Baru ini yaitu pemilu dilaksanakan dengan baik, menstabilitaskan kondisi politik dan pemerintahan bersifat sentralisme yang artinya berbagai indikator pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, angka pendapatan per kapita dan nilai ekspor dan hasil infrastruktur menunjukkan hasil yang baik. Terima kasih. Kita sudah sampai pada ujung diskusi presentasi hari ini. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.